Oke, buat teman-teman yang saat ini gagal bayar, telat bayar di aplikasi pinjam duit, kalian simak video ini sampai selesai. Apakah aplikasi pinjam duit ada di Cilapangannya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan karena di sini ada tagihan di aplikasi pinjam duit itu sekitar 4 juta nggak dibayar sudah lebih dari 2 bulan. Dan posisi aplikasi ini daerah Jawa Barat. Oke, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit, kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Agar apa? Agar kalian tidak bingung misalkan telat bayar ataupun gagal bayar. Artinya bingung seperti apa? Bingung tanya sana sini ya, akhirnya kalian stres nantinya. Makanya kalian tonton video ini sampai selesai karena di video ini saya akan menjelaskan seperti apa resikonya. Karena aplikasi ini daerah Jawa Barat. Oke? Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, ini aplikasi pinjam duit. Sudah saya buka untuk aplikasinya teman-teman ya. Nih, ya, jadi sudah saya geser-geser seperti ini. Nah, untuk tagihannya teman-teman bisa lihat harus dibayar 4 juta sekian-sekian. Dan di bagian atas telat 70 hari. Kemudian total denda 1.050.000. Oke, kita coba cek. Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Oke, sabar dulu ya. Karena sinyalnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula atau baru pinjam di aplikasi pinjam duit. Nah, misalkan teman-teman pinjam di aplikasi pinjam duit, pastinya seperti ini. Ada cicilan pertama, kedua, ketiga, keempat. Bahkan ada yang cuma 2 cicilan, ada yang 3 cicilan. Jadi beda-beda. Ya, beda-beda. Kalau tagihan lumayan besar biasanya sampai 4 cicilan seperti ini. Oke, karena banyak teman-teman yang bertanya, setiap hari itu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tentang pinjam duit. Bang, aplikasi pinjam duit, kalau kita telat bayar, apakah data kita disebar? Bang, aplikasi pinjam duit, apakah ada DC-nya? Oke, saya jelaskan. Kemudian banyak juga yang bertanya, Bang, aplikasi pinjam duit berapa bunganya setiap hari? Saya jelaskan untuk bunga terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang baru telat bayar di aplikasi pinjam duit, masalah bunga itu tergantung berapa besar pinjaman kalian. Kalau teman-teman bertanya ke saya, Bang, setiap hari berapa pinjaman bunga kalau kita telat bayar di aplikasi pinjam duit? Sebenarnya kalau untuk bunga teman-teman itu sudah otomatis akan bertambah. Nah, contohnya seperti ini. Ini denda keterlambatan 1.050.000. Jadi setiap hari, kalau nggak salah 1 hari atau 1 minggu itu akan kelihatan di aplikasinya, kelihatan berapa persen. Ya, jadi besar kecilnya untuk denda itu tergantung berapa besar pinjaman kalian. Misalkan ini periode pertama ini 3.282.000. Nah, ini tergantung cicilan kalian misalkan telat, gitu loh. Nah, misalkan kecil ya kecil seperti itu. Jadi untuk bunga itu kalian cek di aplikasinya, itu akan otomatis biasanya 3 hari atau 1 minggu itu akan kelihatan seperti itu. Kalau cuma 1 juta ya kecil teman-teman. Jadi jangan samakan dengan besar ya, pinjaman besar. Nggak sama. Jadi bunga itu tergantung berapa besar cicilan kalian yang sudah telat, itu aja sih. Oke? Misalkan kalian pengen tahu ya kalian cek setiap hari, cek nanti kelihatan. Oke? Nah, ini teman-teman, ini keterlambatan sudah 2 bulan teman-teman ya. Telat 70 hari. Nah, sama ya, untuk aplikasi pinjam duit ini selalu saya update, selalu saya bikin konten. Kalau teman-teman ngikuti channel saya mungkin dari awal tahu ya, pinjaman berapa dan sudah telat 2 bulan ini berapa ya. Jadi aplikasi ini mulai dari telat
1 minggu lah ya. 1 minggu selalu saya bikin video, bikin konten. Sampai sekarang selalu saya update. Oke, resikonya seperti biasa teman-teman ya. Resiko telat bayar di aplikasi pinjam duit seperti biasa. Pastinya teman-teman diteror. Nah, jadi persiapkan dulu mental kalian misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjam duit. Jadi misalkan teman-teman telat bayar, kalian akan diteror setiap hari kalau kalian masih belum bayar. Jadi diterornya seperti apa ya? Seperti biasa, diteror sebar data. Ya, akan dihubungi kontak-kontak, disebar ke seluruh kontak atau ke sosial media kayak gitu. Itu hanya gertakan, nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi. Ya, jadi sebar data apakah ada bang? Nggak ada. Cuman pemikiran kalian aja yang takut. Bahkan kalau teman-teman telat bayar, kemudian ikut grup gagal bayar kayak di apa ya, pokoknya grup-grup gagal bayar, biasanya dapat informasi yang nggak jelas. Contohnya, karena apa? Karena kalian selalu bertanya ke orang satu ya, satunya lagi nanya, satunya lagi, nanti informasi nggak jelas gitu loh. Ini loh contoh, ada aplikasinya nggak dibayar sampai sekarang. Ya kan? Jadi saran saya buat teman-teman yang telat bayar, gagal bayar, jangan sekali-sekali selalu menanyakan ke orang yang beda-beda. Nanti informasinya nggak jelas. Akhirnya kalian yang stres, yang ketakutan. Karena kebanyakan nanya. Gitu loh. Kebanyakan sharing. Ya, banyak teman-teman yang WA saya, bang ada grup nggak? Enggak, saya nggak bikin grup. Karena kalau bikin grup, saya bikin grup, nanti banyak DC-DC yang ikut masuk, saya nggak tahu kalau ini dari pihak penagih. Akhirnya nanti kalau sudah ada grup, banyak subscriber saya yang ikut masuk, nanti di situ kalian dipantau terus. Ya, bahkan ada informasi yang nggak jelas, nanti ini didatangi DC, disebar data, bikin hoak-hoak kayak gitu. Makanya saya nggak bikin grup. Ya, biar teman-teman itu nyaman, langsung WA ke saya, langsung gabung WA ke saya, seperti itu ya. Jadi intinya sebar data nggak ada. Ya, jadi ini sudah 2 bulan sampai sekarang nggak dibayar. Ini nggak ada sebar data. Tapi kalau ancaman atau gertakan itu dari awal telat 2 hari, 3 hari sampai sekarang. Kalau sekarang sudah jarang WA sih. Sampai 1 bulan itu neror terus. Sebar data, mau menghubungi di luar kondar, mau disebar ke sosial media, sering banget. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak sampai disebar. Ya. Jadi nggak sampai terjadi, cuman gertakan-gertakan aja. Kemudian kalau teman-teman sudah dapat 2 minggu atau 10 hari ke atas, biasanya kalau kalian telat bayar itu biasanya diancam, ya bukan ancam sih, diteror DC mau datang itu. Apakah benar DC datang bang? Enggak, sejauh ini nggak ada sih. Tapi waktu telah 2 minggu 10 hari itu sering banget dapat WA DC mau datang tim kolektor. Bahkan saya telepon. Kalau teman-teman nggak percaya, kalian bisa cek video saya. Saya marah-marahin DC yang setiap hari WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana hari ini, siapkan dana full. Saya telepon. Kalau nggak percaya kalian bisa cek di video saya. Saya telepon DC yang sering WA kayak gitu. Saya telepon, saya marah-marahin. Bahkan saya bilang kalau saya nggak bayar karena bapak tukang tagih setiap hari neror. Akhirnya saya nggak mau bayar. Kalian ceklah di video saya. Kalau teman-teman nggak percaya. Intinya aplikasi pinjam duit ini nggak ada DC-nya sejauh ini teman-teman. Karena saya selalu tes. Silakan Pak datang, saya tunggu. Kirim video, silakan Pak saya tunggu. Nggak datang-datang. Bahkan saya telepon. Makanya teman-teman ikuti channel saya, lihat video saya tentang aplikasi pinjam duit. Kalau saya bohong. Saya real apa adanya. Misalkan ada DC-nya, sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Oh ini ada DC-nya, ini ada sebar data. Bahkan dari pengalaman subscriber saya, mungkin saya update terus. Saya informasikan di sini, daerah sini ada DC-nya. Ini nggak ada ya, sampai sekarang nggak ada. Ini aja aplikasi posisi ini, daerah Jawa Barat sampai sekarang aman. Sudah telat keterlambatan berapa ini? 70 hari. Teman-teman bisa lihat ini 70 hari. Makanya buat teman-teman kalau telat bayar, saran saya jangan ikut-ikut grup, biar kalian nggak pusing gitu loh. Ya kan, kalau kalian ikut grup-grup gagal bayar kayak gitu, nanti dapat informasi yang nggak jelas, didatangi DC, sebar data, kalian akhirnya kepikiran, akhirnya makan nggak enak, stres. Ya kan, ini loh yang real, ini aplikasinya ada, bukan saya bikin sendiri, enggak. Tapi teman-teman harus tahu juga, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak.
cuman berbagi pengalaman agar teman-teman yang tidak mampu bayar, yang nggak ada dana untuk pelunasan itu tidak terlalu takut. Oh iya, aplikasi ini berarti neror. Akhirnya tenang, makan pun enak gitu loh. Jangan yang ditanyakan ada grup gak, mau sharing-sharing, sharing apa? Itu yang bikin kalian nggak tenang gitu loh. Oke, sudah paham nggak teman-teman? Jadi seperti itu. Jadi intinya ini aman, tidak ada DC-nya. Misalkan di bulan depan ada DC-nya, pasti saya infokan buat kalian gitu loh. Infokan, saya bikin konten menginformasikan daerah sini ada DC-nya, ada subscriber saya didatangi, sudah pasti gitu loh. Makanya di setiap video-video saya buat teman-teman yang telat bayar, kuatin mental, belajar kuat mental, karena resiko telat bayar, gagal bayar itu pasti diteror. Itu aja sih ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk resiko galbay di aplikasi pinjam duit masih aman, tidak ada DC. Jadi buat teman-teman hadapi aja apapun resikonya. Misalkan kalian tidak mampu mendapatkan WA teror kayak gitu, kalian ganti nomor, itu aja sih saran saya. Oke, sudah jelas teman-teman, silahkan komen aja di kolom komentar. Misalkan kalian masih belum jelas juga ya, komen ya. Jangan lupa ya di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.